Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helisa, stambuk KGB1 19046. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem hormon tumbuhan. Sistem hormon tumbuhan ini adalah sekumpulan senyawa organik bukan hara, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang dalam kadar sangat kecil mampu mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan tumbuhan. Langsung saja kita masuk pada pengertian hormon tumbuhan. Hormon tumbuhan merupakan substansi kimia yang sangat aktif yang tersusun atas senyawa protein. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan ini sering disebut juga zat tumbuh. Kemudian, adapun macam-macam hormon tumbuhan. Yang pertama itu ada auksin, kedua sitokinin, ketiga giberelin, keempat gas etilen, dan yang kelima ada asam aksitat. Langsung saja kita masuk pada auksin. Auksin ini merupakan hormon tumbuh yang pertama kali ditemukan pada ujung koleoptil, kecamba gandum, atau biasa disebut Avena sativa. Auksin ini adalah senyawa asam asetat yang merupakan sekresi titik tumbuh tanaman seperti ujung tunas daun muda, pelepah daun, bunga, buah, tambiuk, dan ujung akar. Kemudian kita masuk pada pengaruh auksin terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama itu merangsang perpanjangan sel batang dan menghambat perpanjangan sel akar. Kemudian yang kedua merangsang pertumbuhan akar lateral, samping, dan akar serabut sehingga meningkatkan penyerapan air dan mineral. Kemudian yang ketiga mempercepat aktivitas tumbuhan sel-sel titik tumbuh atau kambium sehingga mempercepat pertumbuhan jaringan vasikuler sekunder. Kemudian yang keempat, menyebabkan diferensi sel menjadi silen sehingga dapat meningkatkan transportasi air dan mineral. Kemudian yang kelima, merangsang pembentukan bunga dan buah. Nah, kita masuk pada giberelin. Giberelin ini merupakan zat tumbuh yang memiliki sifat menyerupai auksin. Zat ini dihasilkan oleh dua jenis jamur, yaitu Gibberella fujikuroi atau Fusarium moniliforme. Nah, adapun sifat-sifat giberelin ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempengaruhi kemenjangan dan pembelahan sel. Bila tumbuhan kerdil karena terhenti pertumbuhannya, bila diberi giberelin, pertumbuhannya akan normal kembali. Untuk tumbuhan yang normal, bila diberi giberelin, akan tumbuh sangat cepat. Kemudian yang kedua, mempengaruhi perkembangan embrio dan kecamba, yaitu merangsang lapisan butir-butir aleuron untuk mensintesis amilase. Kemudian yang ketiga, menghambat pembentukan biji, merangsang pembentukan saluran polen, memperbesar ukuran buah, merangsang pembungaan, serta menghambat dormansi dalam biji dan ujung tunas. Nah, kita masuk pada sitokinin, di mana sitokinin memiliki fungsi itu yang pertama, merangsang pembelahan sel dengan cepat. Bersama-sama giberelin dan auksin dapat membantu mengatur pembelahan sel di daerah meristem sehingga pertumbuhan titik tumbuh normal. Yang kedua, memperkecil dominasi apikal dan dapat menyebabkan perbesaran daun muda. Yang ketiga, mengatur pembentukan bunga dan buah. Yang keempat, membantu proses pertumbuhan akar dan tunas pada pembuatan kultur jaringan. Dan yang kelima, menunda pengguguran daun, bunga, dan buah dengan cara meningkatkan transport zat makanan ke organ tersebut. Nah, kita masuk lagi pada gas etilen. Gas etilen ini adalah hormon yang dihasilkan oleh buah yang sudah tua. Gas etilen juga menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan kokoh. Di samping itu, bersama-sama hormon lain akan menimbulkan reaksi yang karakteristik bersama auksin. Gas etilen dapat memacu perbungaan mangga dan nanas. Bersama-sama giberelin, gas etilen dapat mengatur pembentukan bunga jantan, bunga betina pada tumbuhan bersatu. Nah, kita masuk pada asam aksitat. Asam aksitat adalah hormon yang menghambat pertumbuhan tanaman, yaitu dengan mengurangi kecepatan pembelahan sel maupun pembesaran sel ataupun keduanya. Hormon ini aktif pada saat tumbuhan berada pada kondisi yang tidak baik. Sehingga tumbuhan mampu bertahan hidup, hormon ini membantu tumbuhan mengatasi tekanan dari kondisi lingkungan yang kurang baik. Nah, kemudian kita masuk pada hormon yang dapat merangsang pembentukan organ tubuh atau kalin. Yang pertama itu ada kaulokalin, di mana hormon yang berfungsi merangsang proses pembentukan batang. Yang kedua itu
Kristokalin, di mana hormon yang berfungsi merangsang proses pembentukan akar. Ketiga ada filokalin. Hormon ini berfungsi merangsang proses pembentukan daun. Dan yang keempat ada antokalin, di mana hormon yang berfungsi merangsang proses pembentukan bunga. Nah, itu saja materi yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.